Nadine, kalau boleh tahu dengan ibu siapa ya? Saya Dimas, Bu. Selamat Ibu. Oke, baik Ibu Dinas. Salam kenal Ibu Dinas. Gimana kabarnya hari ini Ibu Dinas? Apa ada yang bisa saya bantu? Alhamdulillah kabarnya baik. Cuma ini aja sih, saya tadi kan habis ke dokter yang kemarin itu katanya tensinya tinggi. Terus saya juga merasa lagi pusing gitu, Bu. Terus sama kaki saya bengkak. Saya takut ini kan, takut kalau kehamilan saya. Oke Ibu, jadi dari keluhan Ibu ini tadi Ibu bilang kalau dirujuknya dari dokter. Tadi tensinya Ibu ini tinggi gitu ya, dan kaki Ibu juga bengkak. Nah pasti ini kondisinya tuh bikin Ibu nggak nyaman banget ya Ibu. Nah tapi Ibu di sini tenang aja ya Ibu. Di sini kita bisa cari solusinya bersama-sama. Jadi sebelum kita bicara lebih lanjut nih, di sini saya akan menginformasikan terlebih dahulu ya bahwa segala sesuatu yang kita bicarakan pada siang hari ini itu atau pada pagi hari ini ya Ibu, itu tuh bersifat rahasia. Jadi Ibu tuh nggak perlu khawatir atau takut ya informasi Ibu ini akan tersebar luaskan. Jadi di sini Ibu bisa bebas bercerita atau berkeluh kesah. Nanti di sini kita sama-sama cari solusinya bersama-sama ya Ibu. Oh iya Ibu, jadi konsultasinya itu kurang lebih akan berjalan 10 hingga 15 menit nih, yang akan dilakukan mulai dari asesmen atau penilaian gizi, kemudian kita mencari penyebab dan solusinya. Oh iya Ibu, tadi Ibu datang ke sini itu berdasarkan rujukan dari dokter kandungan ya Ibu, apakah benar? Iya, saya dari dokter kandungan gitu di sini. Soalnya katanya kan saya kalau itu dari tinggi ya. Terus saya juga udah bilang kalau nanti saya buka, terus itu kata dokternya coba ahli gizi gitu biar diatur makannya gitu. Oke, baik Ibu. Ibu di sini tuh sudah mengambil langkah yang tepat ya Ibu untuk mengikuti anjuran dokter gitu. Keluhan seperti pusing ya Ibu, terus tadi kakinya juga bengkak ya, serta tekanan darahnya juga tinggi ya Ibu. Itu tuh memang bisa mengarah kepada penyakit preeklamsia gitu ya. Tapi di sini kan Ibu tidak perlu khawatir gitu. Saya akan mencari solusinya bersama-sama nih bersama Ibu gitu. Kalau boleh tahu tadi Ibu kan sudah dirujuk oleh dokter ya. Apakah ada data rekam medisnya Ibu? Ada. Ini Bu suatu bukan. Oke Ibu, di sini saya lihat dulu ya Ibu data rekam medisnya. Kalau saya lihat di sini berdasarkan data rekam medisnya itu berat badan Ibu itu sebesar 75 kg ya, dan tingginya itu 160 cm. Terus dari catatan kehamilan ini berat badan Ibu itu naiknya tuh sekitar 10 kg ya Bu sejauh ini. Nah dari hasil pengukuran tekanan darah juga ini 160 per 100. Wow, ini sedikit, ini tinggi banget ya Bu. Kemudian di sini juga terdapat protein di dalam urin. Nah ini menjadi awal atau tanda dari preeklamsia ringan Ibu gitu. Mungkin untuk memastikan terkait dengan berat badan Ibu, boleh kita ukur tensi kembali mungkin ya Ibu. Sebenarnya tensinya 155/100 ya. Oke baik Ibu, jadi benar berdasarkan hasil tensi yang terbaru juga tadi Ibu itu didapatkan tekanan darahnya itu sebesar 155/100 mmHg ya. Ini cukup tinggi Bu, bahkan sangat tinggi sekali ya. Yang mana tanggal itu 90/60 sampai dengan 120/80 saja Ibu. Banget ya Bu. Ya, tapi Ibu tidak perlu khawatir ya, kita cari solusinya bersama-sama. Kemudian Ibu, ini terkait berat badan Ibu yang 75 kg dengan tinggi badan 155 cm ini, kalau dihitung ya Ibu sebelum hamil, IMP atau berat badannya ini menurut tinggi badan itu sudah dari kisaran normal Ibu gitu ya. Artinya status gizinya ini sudah baik sejak awal kehamilan. Nah, namun Ibu ini bisa diperhatikan Ibu, kenaikan berat badannya ini yang dianjurkan selama kehamilan itu ini bisa Ibu lihat di sini adalah sekitar 11,5 sampai dengan 13 kg saja Ibu. Sementara itu saat ini Ibu itu sudah naik sekitar 10 kg gitu. Padahal Ibu itu baru masukin minggu ke-28. Nah, seperti itu Ibu. Jadi kenaikan berat badannya ini bisa memicu naiknya juga tekanan darah. Tapi Ibu jangan khawatir gitu. Dengan pola makan yang tepat dan juga pemantauan rutin, kondisi itu masih bisa dikendalikan. Kalau gitu, soalnya saya kira kan berapa kali ngobrol gue berat badannya kan udah lama kenal ya. Terus saya juga jadi makan, suka apa, jadi saya hamil. Kayak kalau makan itu kalau misalnya apa ya saya makan itu makan sih. Jadi ya apa aja deh. Karena aku terus ya. Kalau kenaikan berat badannya
berapa saya nggak tahu sih yang normal berapa sampai berapa apa ya edukasi juga gitu saya jadi belum tahu. Oke ibu, saya paham ya ibu. Kemudian kalau di sini saya boleh tahu sudah berapa kali ibu mengecek kandungan ibu sama minggu ke-28 ini? Sudah berapa ya 3 kali ya 3 kali ya. 3 kali dicek gitu ya. Oke. Kalau dicek tuh biasanya ibu dicek apanya aja ibu? Kalau dicek itu saya tensi, terus berat badan, tingkat umur juga. Kalau yang kayak terima itu saya satu lagi terus saya tuh belum ada, jadi saya belum tahu kata-kata berat badan juga belum tahu lagi di sini. Oke ibu, memang pemeriksaan tekanan darah dan berat badan itu bu sangat penting ya untuk mendeteksi lebih awal agar risiko terkait penyakit preeklamsia tersebut. Nah jadi langkah yang ibu lakukan ini udah sangat tepat sekali ya ibu. Nah sekarang supaya bisa memahami kondisi ibu yang lebih lanjut nih, saya mau tahu nih bu terkait kebiasaan makan ibu. Apakah ibu bersedia? Jadi sekarang ibu boleh ceritakan nih makanan apa saja yang ibu mulai makan mulai dari kemarin pagi sampai dengan malam hari. Kalau kemarin pagi sih saya kan kalau kerja sama nasi uduk ya, itu ya saya nasi uduk berapa ya macam makanan lah gitu. Terus juga saya suka pakai telur balado, aku bilang balado. Terus sama kucing. Nah ini makanannya kami saya aku. Lalu itu es manis itu, masak gelas gitu. Kalau siang-siang itu nasi putih biasa, cuma emang lebih konsumnya karena di kantor itu segala macam makanan. Terus sama kalau saya suka sayur ini. Terus ayam juga naiknya karena saya terus pakai kecap sama saus itu kan saya suka pakai sausnya. Jadi saya masak campur itu pakai bumbu saus. Terus sama minumnya es manis lagi, cuma ada es manis sebanyak itu. Oke, baik dulu. Cemilan pun saya suka ini goreng sendiri. Nah, biasanya kalau goreng aku sebelumnya pakai saus atau campur gitu. Karena saya suka aja gitu saya sama saus dulu. Terus kalau malam-malam biasanya kalau malamnya males makan di goreng dulu. Jadi masaknya aja gitu. Terus kadang saya tambah lagi sih sama saus. Oh iya kalau makan mie itu saya pakai telur lagi sebelum saya juga dan lengkap gitu. Jadi kalau sebenarnya saya juga gitu. Oh begitu ya ibu ya. Saya paham ibu dari data yang tadi ibu ceritakan nih asupan makanannya itu memang terlihat sangat enak ibu ya, apalagi rasa gurih, rasa asin gitu ya. Tapi ibu perlu tahu nih untuk usia kehamilan atau apalagi pada saat hamil ini perlu membatasi asupan yang tinggi garam dan juga berlemak ibu karena itu dapat memicu preeklamsia. Oh itu jadi dari situ ya dari makan. Iya ibu, jadi preeklamsia ini juga disebabkan dari makanan yang ibu konsumsi tersebut. Tapi jangan khawatir dulu ya bu, nanti kita bahas alternatif makanannya. Kalau saya boleh tahu nih, ibu nih biasanya kalau makan tuh seperti yang ibu ceritakan tadi ya, suka nambahin garam lagi nggak sih bu? Kadang kalau di sayur yang paling kalau saya masak satu kadang ada suka keluar ya, ada itu suka tambah sendiri sih kayak sekarang sekarang makan buat sendiri. Kalau masak satu kadang orang masaknya juga saya sama jadi kalau makan silang gitu. Oke, baik ibu. Jadi di sini ibu suka menambahkan garam ya bu. Nah padahal untuk ambilan garam sendiri itu ibu per orang itu setiap hari hanya maksimal 1 sendok teh atau sekitar 5 gram. Nah untuk ibu yang sedang punya keluhan tekanan darah, apalagi dengan risiko preeklamsia nih. Jadi kita usahakan lebih rendah dari itu ya ibu. Kemudian ibu juga perlu mewaspadai ini terkait makanan-makanan yang ibu sebutkan tadi seperti mie instan, kerupuk, kecap ya. Jadi di sini sebelum kita menentukan alternatif makanan untuk ibu nih ya, saya juga mau tahu nih di sini apakah ibu ini ada alergi terkait makanan tertentu atau tidak ya? Alergi sih nggak ada, cuman itu kadang dari ikan air tawar gitu atau ikan apa lah. Soalnya apa nih dari yang itu kan, soalnya katanya bisa naikin jadi darah tinggi gitu, terus kalau biasa juga kan pada percaya kayak gitu, jadi saya udah ikutin keluarga aja gitu kan. Alergi sih ada. Jadi di sini itu tidak ada alergi, namun terkait kebiasaan makan ini ada kebiasaan gitu ya dari keluarga ibu untuk tidak memakan ikan laut sama kehamilan ibu. Ini kan ibu kan sedang dalam pengawasan preeklamsia ya ibu atau tekanan darahnya tinggi. Nah, saya banyak menjelaskan dari sisi medisnya ya ibu, justru kalau terkait ikan laut yang seperti ibu bilang tadi itu tuh sebenarnya bagus ibu untuk ibu hamil ya karena mengandung kayak omega gitu. Kemudian ikan laut itu bisa membantu mengontrol tekanan darah gitu. Malah sebaiknya dianjurkan untuk mengkonsumsi ikan laut ibu. Dia nggak boleh, karena saya suka ayam aja gitu. Terus Iya, itu kan jadi ya makro. Oke, mungkin nanti dari sini kita bisa komunikasikan lagi nih ibu sama keluarga ibu gitu ya, agar pemahamannya itu sama-sama gitu, tidak ada miskomunikasi atau kesalahan informasi. Oke, baik ibu, tadi kan ibu juga menyebutkan bahwa ibu sering konsumsi makanan seperti saus, kecap, ya, kerupuk, mie instan, makanan-makanan instan itu nih ya. Perlu ibu ketahui juga nih bahwa makanan-makanan tersebut itu mengandung tidak panas nih atau garam nih ibu. Jadi itu bisa memacu kadar darah tinggi dan
tinggi garam sih cuma garam aja gitu, nggak harus kayak saus, kerupuk. Berarti makanan saya garam semua ya Bu? Iya, betul sekali. Terus gimana nih Bu? Apa aja Bu? Kayak ikan tadi gitu. Ibu terkait alternatif makanan ini yang bisa ibu konsumsi nih ya, tadi ibu suka makan nasi ya Bu, itu tidak apa-apa Bu, nasi juga bagus ya untuk kebutuhan energi ibu dan juga calon dari ibu. Nah kemudian ibu di sini bisa mengkombinasikan makanan bergizi seimbang. Nah apa itu makanan bergizi seimbang? Jadi makanan bergizi seimbang itu makanan yang kandungannya tuh lengkap. Jadi sekali makan itu ibu sudah mengkonsumsi nasi, sayur, lauk pauk seperti ikan atau telur dan juga buah-buahan gitu. Jadi semua kebutuhan nutrisi ibu itu dapat terpenuhi gitu, bukan hanya dari ikan saja. Kemudian untuk selingannya nih ibu bisa bikin bubur kacang hijau di rumah. Seperti itu ibu. Nah, kemudian untuk makanan ibu, selingannya buah ya bisa buah potong. Nah tadi ibu juga jarang makan buah ya ibu. Iya, soalnya saya kurang tahu ya. Kalau saya gitu pas-pasnya Bu, jadi saya kayak ya ini aja ya, bisa aja. Nah, mulai sekarang nih, ibu bisa nih ya, mengkonsumsi buah-buahan potong ibu. Nah, di sini nih saya ada media ya ibu yang bisa ibu lihat nih. Di sini ya untuk makanan yang dianjurkan, nih ada biskuit, roti, ada nasi, kemudian buah-buahan yang tinggi akan serat nih, ada anggur, kiwi, dan juga apel, ada jus-jus nih ya. Kemudian di sini ada ikan-ikan juga ini sangat bagus ya ibu, pakai bahan laut lagi di merah juga bagus. Baik ibu, di sini juga ibu bisa mengkonsumsi vitamin tambahan nih, ada vitamin D, kalsium, vitamin B, vitamin C, ini sangat bagus ya ibu. Ibu bisa membelinya di apotek terdekat nih supaya kebutuhan zat gizi ibu ini bisa terpenuhi gitu. Tapi kalau nanti porsinya bisa kan ya Ibu, boleh buat kayak gitu, misalnya saya takut kebanyakan atau pas kurang gitu. Oh iya bisa ibu, nanti saya akan berikan alternatifnya ya ibu. Kemudian di sini ibu juga tadi sering beraktivitas fisik nggak ya ibu? Kalau aktivitas fisik sih kurang dulu, soalnya kan udah semester 3 ya, itu saya udah capek banget, jadi kayak di rumah itu udah capek gitu, jadi saya gak usah olahraga lagi, gak apa-apa itu gak apa-apa, apa boleh ya? Oh iya, justru ibu semakin bisa kehamilan, sebaiknya tuh aktivitas fisiknya tuh dia lebih sering gitu, seperti berjalan kaki 10-15 menit setiap hari itu udah cukup ibu. Jalan kaki aja berarti ya? Iya, sudah cukup ibu. Kemudian ibu juga tadi kan jangan konsumsi air putih ya, itu sebaiknya dianjurkan untuk mengkonsumsi air putih ibu minimal 18 sehari. Oh, banyak juga ya, berarti saya kurang dulu aja kali ya, kayaknya kalau tinggal di tes semuanya saya belum bisa. Oh iya nggak apa-apa ibu, kita pelan-pelan aja di sini. Misalkan nanti ibu siap makan minum teh, dicoba diganti menjadi air putih. Apakah gimana ibu? Siap belum ibu? Bisa aja sih, cuma dikurangin dulu kali ya. Kalau pagi itu soalnya saya kayak harus teh gitu, mungkin kalau siang atau malam insya Allah bisa, cuma kalau pagi saya harus minum teh. Oh iya, tidak apa-apa ibu. Baik ibu, sejauh ini apakah masih ada yang ingin ibu tanyakan? Udah cukup semua, tadi dari informasi udah banyak banget, saya jadi tahu makasih banyak ya ibu, soalnya saya belum pernah dapet kayak gini sebelumnya, jadi saya nggak tahu kan, makanya ya asal makan aja kan, katanya ibu harus makan lebih banyak, jadi saya makan yang lebih banyak gitu, katanya dari makanan-makanan yang saya makan tuh masih belum sehat ya ibu. Iya, betul sekali ibu. Nggak apa-apa ya, jadi mulai sekarang kita coba ubah pelan-pelan. Dan kalau saya boleh tahu nih bu, sejauh ini berapa nih skala motivasi ibu nih untuk berubah menjadi lebih baik dari 1 sampai 10? Kalau dari saya 10 bu, mungkin nanti prakteknya mah saya nggak langsung semuanya ini ya, kayak tadi teman sebelumnya belum bisa kalian sepenuhnya gitu. Wah, udah sangat bagus sekali ya bu. Berarti ibu Imas ini udah sangat siap sekali ya untuk berubah. Iya bu. Oh iya bu, terima kasih banyak juga ya bu, saya juga jadi tahu tadi makan yang boleh tuh kayak gimana. Nanti saya juga kasih tahu orang rumah biar pada makan yang sehat-sehat gitu, nggak kayak saya lagi ya bu gitu. Makasih banyak ya bu.